semuanya, balik lagi di channel Asosiasi Korban Thriller Bug. Kali ini kita santai aja, nggak terlalu banyak materi yang dipersiapkan. Kita mau ngerespon sebuah review tentang live action yang kayaknya akhir-akhir ini mulai membolak-balikan opini masyarakat. Kayaknya nih masyarakat pencinta anime lah, enggak sih, biasa aja sih, lebay aja tuh, bahwa One Piece live action itu jelek. Waduh. Dan dibandingin sama live action Jujutsu apa? Yu Yu Hakusho, mirip anjing nyebutnya Yu Yu Hakusho gitu kan. Iya, apakah benar begitu? Mungkin beberapa dari kalian udah nonton ya dari beberapa review yang ngebandingin antara Yu Yu Hakusho live action dan One Piece live action. Tapi ada dua review yang gue temukan akhir-akhir ini, yaitu reviewnya dari Eno Bening dan review dari Otaku Box ID. Otaku Box ID, ya benar, Otaku Box ID. Jadi dari review tuh kayak ada satu semacam kesimpulan gitulah, bahwa setelah nonton Yu Yu Hakusho live action, One Piece live action jadi biasa-biasa aja gitu, kata mereka. Masa sih? Ya kita ada nyoba dari nonton ya, Yu Yu Hakusho, dan mencoba membandingkan. Dan ya mari kita lihat apa saja opini mereka dan bagaimana pendapat kita tentang opini tersebut. Oh ya, sebenarnya yang review dari Otaku Box ID ini mereka agak berbeda-beda sih. Ini kan ada sekitar 5 orang lah yang review ya. Agak beragam pendapat lah. Ada yang tetap suka, ada yang berkesimpulan One Piece live action jadi jelek gitu. Jadi ya kita bakal highlight yang menyimpulkan tadi One Piece live action jadi jelek dibanding Yu Yu Hakusho lah. Gila ya. Pertama-tama sebelum ke situ gue mau nge-highlight dulu nih kata-katanya Eno Bening. Asik. Mana ya? Gimana tuh? Dia bilang apa tuh? Ini nih. Yu Yu Hakusho. Kalau lu bilang One Piece, tandanya lu emang fanboy One Piece doang, lu nggak ada yang nyaingin One Piece emang. Sebenarnya ya gue mengikuti Eno Bening itu karena gue suka ketika dia mengencourage itu apa sih, kayak menekankan gitulah, supaya perbedaan pendapat itu nggak apa-apa gitu. Kayak fans One Piece itu kagak boleh kayak yang membela buta gitu, harus objektif lah. Kalau lagi jelek-jelek, lagi bagus-bagus gitu ya. Itu salah satu apa ya, semangat Eno Bening dari Eno Bening yang selalu disampaikan gitu, yang gue suka gitu. Karena lu juga sama kan, yang karena podcast kemarin juga lu bilang jelek, gue katakan jelek gitu anime One Piece gitu kan. Tapi entah kenapa gitu ya, gue ngerasa di sisi lain Eno Bening ngerasa fans One Piece harus subjektif gitu ya. Tapi harus objektif. Tapi ketika fans One Piece beropini gitu, apapun itu yang mereka katakan gitu ya, entah kenapa langsung dianggap jadi ngebela gitu, ngebela buta gitu. Maksudnya ya, kalau spiritnya adalah objektif, ya dengarkan dulu dong, baru nilai opininya ngebela buta apa opini objektif kan gitu. Sementara di sini dia bilang, gimana tuh? Kalau lu bilang One Piece, kalau bilang One Piece live action lebih bagus gitu, tandanya lu fanboy One Piece doang, nggak boleh gak ada yang nyaingin One Piece gitu, kata dia. Loh, kok jadi gitu? Gimana? Lu punya opini, gue juga punya hak yang sama untuk membantah opini lu dong. Jadi dengarkan gue dulu, entah itu opini gue opini yang ngebela buta atau opini yang objektif, urusan nanti setelah lu dengarkan kan gitu. Jangan lu tiba-tiba dari awal bilang, ya kalau lu ngebelanya One Piece live action berarti lu fanboy yang emang gak boleh ada yang nyiingin One Piece ya. Gitu. Ada kontradiksi dong kalau kayak gitu, Bapak. Maksudnya gue suka konten lu lah, gue suka gitu. Tapi entah kenapa kayak gimana ya, lu sendiri yang bilang kalau fans One Piece gak boleh kayak gitu, fans One Piece banyak yang toxic gitu. Tapi ketika kita mau ngeluarin pendapat gitu, apapun itu seolah-olah udah langsung kayak salah duluan gitu. Udah langsung kayak ngebela buta duluan gitu. Jadinya gimana ya? Jadi gitu lah. Maksudnya kurangin aja lah, kurang dewasa aja lah. Iya, kurang fair lah, kurang adil lah gitu, kurang adil. Maksudnya gimana ya? Kayak gue sebagai orang yang suka One Piece gitu, gue juga kesel ketika, maksudnya gini loh, gue objektif ketika One Piece itu jelek. Gue katakan jelek ketika jelek gitu kan. Tapi gue juga gak suka ketika ada opini yang menurut gue gak tepat juga gitu. Dan disitulah gue ngerasa gue harus ngebela juga gitu. Kan gak salah gitu. Bukannya gue ngebela buta, cuma emang secara objektif di situ gue merasa, oh ini gak bener nih, kurang tepat nih opininya gitu kan.
Jadi ya jangan ngomong gitu lah Eno, jangan ngomong gitu lah. Kita fair-fairan aja gitu. Ini channelnya gua kayak sensor. Ya oke. Kan bersalah. Itu sebelum kita mulai tadi kita disclaimer itu dulu gitu ya, bahwa kita nggak ngebela buta. Di sini kita punya benar-benar ada poin objektif yang mau kita sampaikan bener gitu banget, ya. Bener banget. Oke, kita langsung mulai ke reviewnya. Oke. Intinya adalah salah satu opini yang paling di highlight tentang kenapa One Piece live action itu lebih jelek dibandingkan Yu Yu Hakusho live action itu adalah actionnya lebih bagus. Karena dipegang sama Jepang gitu kan katanya. Ya produksinya produksi Jepang. Jadi actionnya wah luar biasa lah. Ya walaupun bisa dimengerti juga kenapa One Piece live action tidak tepat dipegang Jepang. Ya karena emang isinya pun secara cerita ya memang tidak didasarkan di Jepang gitu kan. Tidak didasarkan di Jepang. Iya, memang ada karakter Jepangnya gitu kan. Cuma ya menurut gue pribadi lebih baik dihandle Hollywood dibandingkan Jepang. Betul. Karena goalsnya adalah untuk mencapai target global gitu kan. Dan karakter yang dihandle juga karakter-karakter yang dari berbagai negara gitu kan, bukan karakter Jepang gitu kan. Jadi justru menurut gue keputusan yang salah kalau ini di full dihandle sama Jepang gitu. Mungkin kecuali di departemen actionnya ya. Bisa dipegang sama Jepang tuh di koreografinya mungkin ya. Itu mungkin bisa kan? aja. Tapi kalau keseluruhannya gitu dihandle sama produksi Jepang, menurut gua One Piece nggak tepat juga sih menurut gua. Harus dipegang sama multikultural lah. Timnya lah harus. Sesuai dengan animenya lah. Iya, sesuai sama animenya gitu. Diverse. Terus ini kayak kesimpulan dari opini Otaku Box ini sama opini-opini di kolom komentar yang gue temukan. Di sini dibilang kalau ceritanya itu agak rush. Yu Yu Hakusho live action ini agak terburu-buru gitu. Penokohannya kurang dalam. Dan beberapa karakter underdeveloped. Tidak pas pengembangannya gitu, kurang dikembangkan. Dan enggak terlalu memunculkan simpati terhadap beberapa karakter tertentu gitu kan. Nah, kita mau melihat live action itu dari mananya dulu nih gitu maksudnya. Kita mau ngelihat secara utuh, ini tontonan secara utuh. Atau ini kayak variabel tertentu aja nih yang mau kita pakai nih untuk menilai si live action ini gitu loh. Ya sementara adaptasi live action One Piece justru sebaliknya gitu loh. Ya oke, mungkin dari sisi action gua akui nggak sempurna gitu lah ya. Apalagi di fight scene yang Luffy gitu kan. Menurut gua ya CGI-nya oke lah, CGI-nya udah pas. Tapi ya koreonya kurang gitu kan. Ya sesuai dengan animenya sih sebenarnya kalau kata gue. Ya walaupun emang di anime dan manga juga gue mengakui kalau One Piece itu actionnya bukan kekuatannya gitu. Bukan kelebihan dari One Piece gitu. Action tuh emang animenya pun aja. Iya emang kuat-kuat nonjok aja gitu sebenarnya kalau di animenya pun gitu loh. Jadi ketika masuk live action pun sebenarnya gue nggak terlalu mengekspektasikan action yang bagus gitu kan. Kecuali misalkan Naruto gitu loh. Di animenya udah begitu, gue expect di live actionnya juga begitu gitu. Harus bagus, ya kan? berat. Sementara One Piece memang dari awal juga tidak punya action yang gimana-gimana gitu. Asal lu teriak paling kencang dan nonjok paling kencang aja gitu kan sebenarnya enggak sih? Dan kalau di anime mungkin efek-efek sininya. Iya, ada tambahan efek-efeknya gitu kan. Nah, sekarang kita mau menilai live action tuh seperti apa gitu? Apakah kita mau cherry pick gitu? Milih variabel tertentu doang, terus di mana variabel tersebut bagus, kita langsung kayak udah ini lebih bagus gitu. Tanpa melihat yang lain gitu maksudnya. Jadi kita mau ya oke, gue tahu ini adaptasi shonen gitu. Battle shonen lah. Yang terkenal sama ya actionnya gitu kan. Cuma ya gimana ya? Ya nggak fair juga kalau lu ngelihatnya cuma dari actionnya doang gitu loh, tanpa lu ngelihat variabel-variabel yang lain gitu kan. Kalau misalkan di sini Eno Bening bilang nih, entah kenapa ya makin kesini makin banyak orang yang berpikir live action itu pengen diceritakan ulang karakternya. Enggak, udah kita udah tahu karakternya itu kayak gimana. Give us the action, terutama kalau lu ngomongin anime apalagi manga shonen. Action. Terus dia bilang, jujur ya, karena actionnya udah terlalu bagus ya, karena udah terlalu keren berantemnya, gue udah gak peduli lagi sama ceritanya. Apa aja yang di skip, apa aja yang gak sesuai, gue udah gak terlalu peduli. Karena actionnya terlalu bagus, gue jadi gak peduli lagi sama ceritanya. Ya gimana ya? Ya oke, kalau lu memandang dari shonen sih ya. Tapi kalau yang namanya live action ya selalu. Iya. Lu harus benar-benar mengadaptasi gitu kan. Iya.
dari ceritanya dan lain sebagainya. Iya. Ceritanya doang. Iya, betul. Shonen ya, walaupun shonen. Nah, kita lompat dulu nih ke yang otaku box ya. Iya. Ada dua opini nih tentang bagaimana live action itu harus dibuat. Nah, Dari abang jaket merah dia bilang, dan kita perhatiin gitu. Cuma bagi gue, I think it's the essence. Iya. Apa yang menurut gue adalah essence dari anime atau dari komiknya. Nah, kenapa gue sebenarnya masih bisa menerima One Piece? Karena bagi gue One Piece is about reaching your dreams dengan teman-teman lo. Dan terlepas dari message-nya here and there, bagian yang jelas bisa diperbaiki. At the end ketika semuanya itu mereka ulang adegan kaki di atas barel, terus cut, terus lagu We Are masuk. It felt like something. adaptasi anime yang bagus itu yang bisa mengcapture essence-nya, yang bisa menyampaikan esensinya dari si anime sumbernya gitu kan. Sementara si abang Lekbong nih dia bilang nggak harus terlalu ketiplek-ketiplek banget gitu dan harus mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu karena gua sangat setuju sama abang yang pakai jaket merah. asli. Dan gue nonton reviewnya juga, ini abang terdengar knowledgeable sekali ya, terdengar sangat berwawasan gitu. Iya. Ngomongnya juga sangat articulate gitu, penyampaian opini sangat bagus. Sementara kalau lu nggak plek-ketiplek dan tapi mengikuti zaman gitu. Iya. Iya, lu lihat deh film-film Marvel sekarang yang katanya mengikuti zaman gitu. Banyak banget race swap yang tidak penting. Banyak banget gender swap yang tidak penting gitu kan. Banyak banget diversity yang tidak penting gitu kan. Lu mau kayak atas nama mengikuti perkembangan zaman One Piece jadi orang Afrika kan enggak kan gitu kan. Atau enggak si Luffy tiba-tiba jadi transgender gitu kan. Kan enggak gitu. Zoro tiba-tiba sama Sanji jadi homo gitu kan enggak gitu kan. Gimana ya kalau emang mau mengikuti perkembangan zaman, arus perkembangan zaman di Hollywood tuh udah seperti itu masalahnya gitu loh. Arahnya tuh ke sana gitu kan. Soalnya kan animasi ini kan digarapnya Hollywood gitu kan. Iya kan. Jadi kalau mau ngikutin perkembangannya, nah, udah mau ngikutin Hollywood. bahaya. Iya lu lihat lah apa live action Putri Salju lah, Snow White itu kan diboikot gara-gara 7 kurcacinya itu dirubah jadi 7 orang beragam dari mana-mana gitu, bukan 7 kurcaci lagi gitu. Itu kan aneh gitu loh. Makanya gue sangat setuju sama opini abang merah ini, jaket merah nih, bahwa live action itu yang ideal itu yang harus mengcapture essence-nya, yang bisa membawa esensi dari source materialnya gitu loh. I think it's the essence. Sementara One Piece dari awal bukan actionnya sebenarnya, walaupun dia battle shonen ya. Iya. Tapi emang yang ditawarkan dari awal sebenarnya bukan actionnya sama sekali gitu loh, tapi karakternya, world building, ceritanya kan gitu. Iya itu lah. Iya kan. Kelihatan banget kok. Rasa lu juga ngerti lah gitu kan. Kalau lu nonton One Piece gitu. Terus Eno juga bilang gitu kayak itu tuh orang terlalu fokus pengen nyeritain semuanya dari awal, tapi lupa gitu bahwa orang tuh penasaran. Contoh Attack on Titan, mereka mau lihat 3D maneuver gear di live action. Ngomong-ngomong soal action antara The Dark Knight versus The Winter Soldier, gua yakin banget Eno bening lebih suka The Dark Knight walaupun action The Winter Soldier jauh lebih bagus. Iya gak Bang Eno? live action itu terlalu fokus pengen nyeritain semuanya dari awal, tapi lupa sama kayak semacam elemen of cool dari animenya gitu. Kayak misalkan kalau kita mau nonton live action Attack on Titan yang pengen kita lihat itu 3D maneuver gear-nya gitu kan, kayak gue paham gitu itu jadi selling point paling apa sih, gue nggak tahu istilah marketing lah. Tapi intinya hal yang paling menjual lah gitu kan. Iya, bener banget. Cuma ya kalau misalkan begitu cara berpikirnya, ya udah bikin aja potongan-potongan adegan action gitu. Ya gak sih? Kalau emang dari awal lu sudah tidak peduli sama ceritanya gitu, ya ngapain juga ada tim development penulisan gitu kan, capek-capek gitu, ada departemen penulisan. Iya. Kalau emang dari awal penonton udah agak peduli gitu kan sama ceritanya gitu. Iya gitu. Nah makanya balik ke abang jaket merah lagi nih, pinter nih si abang ini. Dia bilang sebenarnya At some point tuh gue ngeliat Yu Yu Hakusho 5 episode, ini tujuannya biar ada season 2 atau kayak Atau nyentil doang nih. atau kayak ini portfolio udah lu sama gue aja gitu. Pas gue lagi Yu Yu Hakusho ini live actionnya dibuat untuk apa gitu. Kayak ketika ada beberapa aspek cerita yang dihilangkan, Betul. ada beberapa
maksudnya di One Piece juga sama, live action One Piece juga sama gitu yang dihilangkan. Cuma maksudnya perubahan-perubahan di Yu Yu Hakusho ini gitu sama karakterisasinya yang katanya ada beberapa karakter yang underdeveloped gitu kan. Jadinya kayak setengah-setengah gitu dalam segi penceritaan gitu kan. Terus ya abang ini menanyakan, ya sebenarnya untuk apa dibikin live action Yu Yu Hakusho ini gitu? Apakah emang mau nge-showcase si studionya ini bisa bikin action sequence yang bagus gitu kayak portofolio doang gitu, atau emang tujuannya kayak One Piece live action yang emang dari awal udah pengen memperluas jangkauan penonton kan gitu. Benar-benar. Ya kan? Tujuannya apa gitu. Nah, ini ya bakal menjawab pertanyaan Eno juga gitu kan. Benar. Ya kalau misalkan tujuannya kayak tadi gitu kan, misalkan Yu Yu Hakusho ini dibuat ya emang buat orang Jepang pengen nunjukin aja gitu. Orang Jepang bisa bikin live action bagus gitu. Actionnya bagus segala macem. Ya kalau hanya itu tujuannya, ya mungkin Yu Yu Hakusho ini sudah mencapai tujuannya dengan baik gitu kan. Boleh ya actionnya gue akui jauh lebih bagus daripada. Gue baru nonton. Disclaimer aja, gue baru nonton 1 episode. Gue akui bagus. Jauh lebih bagus sih. Emang action sequence-nya jauh lebih bagus daripada One Piece live action. Gue mengakui itu gitu loh. Cuma kalau kita lihat tujuan dibuatnya One Piece live action, ya nggak mungkin lu bikin One Piece live action yang tujuannya adalah memperluas reach penonton gitu, tapi ceritanya diabaikan gitu dan lu fokus ke actionnya doang gitu kayak nggak bisa dong. Kalau lu penikmat anime One Piece tuh selalu menyembunyikan cerita-cerita yang gelapnya itu dari komedinya. Makanya adanya live action ini itu buat setidaknya menyadarkan lu, woi, One Piece tuh bukan hanya komedi biasa loh. Iya, lebih dalam dari itu loh gitu jadi kan. Tidak terlalu, mungkin tidak akan terlalu ditekankan mengenai actionnya juga. Iya. Itu hanya ceritanya aja kalau kata gue ya. Iya, dan duitnya juga terbatas sih, maksudnya kayak One Piece live action tuh punya beban untuk bikin world buildingnya, desain karakter yang aneh-anehnya gitu kan. Terus ada lagi beban juga untuk actionnya gitu kan. Jadi ya menurut gua salah satu mungkin salah satu alasan actionnya juga kurang dimaksimalkan. Mereka juga harus ngehandle budgetnya dengan baik gitu kan. Mereka harus bikin kapal lah, harus bikin telepon Denden Mushi gitu kan. Dan segala macamnya. Setnya juga lebih banyak daripada Yu Yu Hakusho gitu. Banyak banget. Iya kan. Jadi masuk akal kalau One Piece live action tidak menghabiskan banyak duitnya di CGI maupun koreografi pertarungannya gitu kan. Dan ya balik lagi fokusnya kemana gitu. Fokusnya kemana kalau emang lu pengen fokusnya men-showcase kemampuan lu membuat live action battle shonen dengan baik. Ya udah, akan gua katakan Yu Yu Hakusho sudah berhasil gitu. Tapi kalau dari awal One Piece live action tujuannya dari awal pengen memperkenalkan One Piece ke orang yang bahkan gak suka anime sama sekali. Bener banget. Lu nge-skip ceritanya, bukan nge-skip tidak memperhatikan ceritanya, mengabaikan ceritanya, itu keputusan yang salah dong. Gimana Abang Eno ini gitu loh. Maksudnya bener banget, gue setuju sih gue. Iya kan, harus jadi beda purpose lah ya. Beda purpose lah dari awal juga udah beda purpose gitu. Dan harus fair lah, menurut gue harus fair lah. Harus menyeluruh lah gitu ya. Kalau menurut gue ya, kalau kita harus menilai sebuah tontonan harus menyeluruh lah gitu ya. Jangan dilihat actionnya doang. Iya gitu loh. Jangan cherry pick gitu. Lu milih satu variabel yang lu suka banget terus lu bilang, "Wah, ini bagus banget." gitu ya. Jangan gitu dong, Harus adil lah, Kita enggak cherry pick kok. Enggak dong. Gua bilang, "Yu Hakusho bagus, actionnya bagus." Iya gitu kan. Tapi kan dalam segi ceritanya agak kurang kalau kata gue ya. Beda lagi sama One Piece actionnya gue akuin enggak ada dong. Iya, ya mungkin Mihawk sama Zoro lah itu bagus lah di situ lah ya. Itu aja. Atau pas Mihawk ngebelah kapal lah, itu keren sih. Tapi kan sisanya ya udahlah gitu kan. Ya kan. Bagus kok. Pun gua lihat juga beberapa pendapat orang tentang Yu Yu Hakusho ini, mereka mengakui actionnya bagus, di sisi lain juga menyampaikan ceritanya agak terburu-buru, penokohannya kurang dalam, beberapa karakter underdeveloped, dan kita nggak membuat kita simpati sama karakternya gitu. Jadi kan gimana ya? Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan lah gitu kan. Benar. Jadi ya nggak adil kalau lu cherry pick kayak gitu dalam menilai sebuah tontonan gitu. Harus utuh lah gitu kan. Ya walaupun mungkin bagi beberapa orang nilai jual paling utamanya beda-beda gitu kan. Gua walaupun gua nonton anime,
gue berangkat dari orang yang suka film gitu. Iya, kalau lu ya. Iya. Beda sama gue. Iya kan. Gue berangkat dari orang yang suka. Dari yang suka anime gitu. Jadi ya, gue emang dari awal nggak terlalu masalah kalau di One Piece battle-nya jelek gitu, maksudnya biasa aja gitu. Kayak Naruto yang reelnya gila. Iya gitu loh. Jadi gue nggak sakit hati kalau ada orang yang ngejek One Piece tapi yang diejek battle-nya gitu. Gue biasa aja gitu. Emang iya gitu kan. Gitu kan. Emang iya kok, bener nggak salah. Pun bukan itu yang gue cari gitu lah ya. Iya. Jadi karena gue orang yang berangkat dari suka film, dan di One Piece pun bukan battle-nya yang gue cari gitu kan. Jadi lebih ke ceritanya gitu. Jadi secara keseluruhan One Piece live action lebih bagus menurut gue gitu kan. Iya. Walaupun gue harus nonton lagi lah ya Yakuza gitu ya untuk menilainya secara utuh gitu kan. Cuma ngelihat opini-opini orang di internet yang udah nonton Yu Yu Hakusho animenya dan live actionnya, dan respon mereka seperti itu gitu loh. Benar. Di bagian cerita kurang, bagian penokohan kurang, di actionnya bagus. Jadi ya kok bisa-bisanya lu mengatakan ini jauh lebih bagus daripada One Piece live action gitu kan. Ya kalau lu dengan embel-embel actionnya yang lebih bagus ya gue terima. Tapi kalau live action yang lebih bagus, iya, secara menyeluruh lah sebagai sebuah tontonan gitu ya. Gue nonton animenya soalnya. Oke. Kita lanjut. Oke. Di sini ada poin tentang pengadaptasian jumlah episode dan jumlah chapter ya. Iya. Dan di sini menurut gue One Piece live action lebih bagus daripada Yu Yu Hakusho. Oke. Yu Yu Hakusho mengadaptasi sekitar 51 chapter dalam 5 episode. 5 episode. Itu sudah menghitung bagian-bagian yang dihilangkan ya. Bagian-bagian yang dihilangkan dan diubah gitu loh. Iya. Dan berarti rata-rata 10,2 chapter per episode. Iya. Bener. Terus One Piece live action 95 chapter dalam 8 episode. Rata-rata per episode 11,875. Dan One Piece dalam 5 episode itu mengadaptasi sekitar 59 ya 60 lah. 60 chapter per episode. Iya. Jadi justru tanggung jawab One Piece live action itu lebih berat. Mereka mengadaptasi lebih banyak chapter. Iya, lebih padat loh. Dalam satu episode gitu loh. Iya kan? Berarti kan dalam hal ini aja, dalam pengadaptasian gitu loh, One Piece live action sudah melakukan tugasnya lebih baik daripada Yu Yu Hakusho gitu kan. Benar. Keputusan mana yang dihilangkan, mana yang dirubah, mana yang tetap dijaga gitu. Itu semuanya sudah balance dengan baik gitu kan. Dengan baik banget. Iya, dengan rata-rata chapter per episode-nya yang lebih tinggi gitu, tanggung jawabnya lebih banyak gitu kan. Jadi chapter. Iya gitu. Ya kan? Jadi gimana? Bos. Kalau kita bandingin angka ini ya, angka statistik episode dan chapter lah ya. Justru One Piece live action lebih baik dalam menghandle pengadaptasian source materialnya gitu kan. Dalam bagaimana nih membuat strukturnya gitu lah istilahnya gitu kan. Mana nih yang diubah, mana yang enggak diubah, mana yang dihilangkan gitu. Justru menghandle lebih baik di sini One Piece live action gitu. Jadi apa maksud lu tiba-tiba Yu Yu Hakusho lebih bagus gitu maksudnya? Emang sih itu turnamen arc-nya sebenarnya keren banget, tapi mungkin bahkan kalau mau dijadiin live action kepanjangan sebenarnya kali. Iya, panjang banget. Yu Yu Hakusho memotong arc major mungkin dengan alasan kepanjangan, sementara One Piece tidak. Bahkan logo Tone pun tidak dipotong melainkan disimpan untuk season 2. Menurut gua nggak bisa dibandingkan. Lo mau bandingin gimana juga, pasti ujung-ujungnya ada poin yang bagusnya, ada yang enggak. Iya gitu loh. Dan balik ke purpose dibuatnya juga gitu kan. Iya kan? Ngapain bandingin suatu film yang purpose-nya udah beda? Iya gitu. Gimana dong? Oke, Yu Yu Hakusho emang adaptasi chapternya lebih sedikit karena dia lebih memasukkan fight action-nya lebih banyak, ya kan? Iya. Beda lagi sama One Piece. One Piece tuh chapternya banyak. Tapi kan dia emang fight action-nya lebih banyak, tidak terlalu ditonjolkan. Iya. Lebih ke bagaimana lu menikmati cerita One Piece yang dari nol. Iya, esensi ceritanya lah, esensi is blue-nya lah. Oke, lanjut lagi. Tentang Arlong. Oh ini enggak, bentar, jangan dulu ke Arlong. Di sini abang jaket merah nih, ini gue kali ini kurang setuju nih abang jaket merah. Dia mengatakan apa yang menjadi kekuatan kelebihan Yu Yu Hakusho itu seolah-olah kayak ngasih pelajaran buat One Piece gitu loh. Lo tuh harusnya itu kayak gini, lu tuh jangan nanggung gitu loh. Lu harusnya embrace sekalian gitu. If anything harusnya kalau gue jadi yang bikin One Piece, Yu Yu Hakusho kayak gini nih, harusnya bisa gue beginiin. Apa yang menjadi kelebihan Yu Yu Hakusho seolah-olah menampar One Piece live action bahwa lo harusnya bisa kayak gini gitu. Oke, kita lihat apa yang menjadi kelebihan Yu Yu Hakusho. Action sequence-nya. Oke, terus kita lihat
Apa yang menjadi kelebihan One Piece? Karakterisasinya, naratifnya, penceritaannya gitu kan. Loh, kenapa kita nggak mengatakan yang sebaliknya ke Yu Yu Hakusho? Apa yang menjadi kelebihan One Piece live action? Seolah-olah menampar Yu Yu Hakusho bahwa lo harusnya bisa kayak gini gitu, maksudnya. Ngerti gak? Kenapa kita fokusnya ke actionnya terus sih gitu, maksudnya. Kenapa sih gitu kan? Penilaiannya subjektif. Iya, maksudnya kalau kita mau fair ya, di sini ya mereka menampar satu sama lain dong. Benar banget. Yu Yu Hakusho menampar One Piece kalau nih gini nih action itu gitu kan. Bener. Sementara One Piece menampar Yu Yu Hakusho nih gini cerita tuh gitu, gini mengadaptasi tuh gitu loh. Makanya nggak bisa dibandingin. Iya gitu. Lu saling tampar. Gimana ya? Oke, lanjut. Abang merah, gue suka sama lu tapi kali ini gue kurang setuju. Sekarang gue ke abang pakai topi nih. Abang pakai topi ini agak aneh nih. Pertama, ini agak kelewat nih. Abang topi sebelumnya bilang. Ya, jadi maksudnya memang banyak hal yang dipotong dan ini, dan mungkin justru kalau apa ya, ketika dia baca komiknya itu justru dapat banyak hal baru gitu loh. Iya, jadi karena ini dipotongnya banyak banget. Live action Yu Yu Hakusho dipotongnya terlalu banyak. Nah, itu lo ngerti, abang topi. Live action Yu Yu Hakusho dipotongnya terlalu banyak. Terus kenapa lu tiba-tiba naro Yu Yu Hakusho di atas banget, terus One Piece live action di bawah banget gitu? Justru kan pemotongan dan pemotongan dan penjagaan gimana sih? Yang dipotong dan tidak dipotong. Iya. Itu kan bagian dari adaptasi gitu loh. Bener. Sementara di sisi lu merasa pemotongnya terlalu banyak gitu. Apa artinya banyak yang seharusnya tidak dipotong lah gitu. Iya, lu merasa begitu. Lu merasa begitu gitu. Terus lu tiba-tiba langsung, wah tetap bagus kok karena actionnya bagus gitu. Kok gitu sih lu? Bukannya gue membela One Piece, tapi jadi kesannya kayak lu nilai itu dari actionnya doang. Iya gitu loh. Cherry pick jadinya, cherry pick, lu ngambil satu terus langsung jeder udah. Ini paling bagus ya. Nggak bisa gitu dong abang. Nggak bisa gitu. Terus lanjut lagi nih ke opini abang topi yang satu lagi, bahwa One Piece live action jelek dibanding Yu Yu Hakusho. Fight Arlong versus Luffy itu apa itu? Komedi itu bukan fight gitu kan. Ternyata One Piece live action tuh jelek ya gitu. Gitu yang salah satu yang bener-bener berasa gitu. Kita tahu kan Arlong tuh sama Luffy itu kan komedi itu. Nggak ada action-actionnya. Ya. Iya. Gimana ya, Bang? Emang gue yakin lu nonton anime One Piece lah ya, atau baca manga One Piece gitu. Ya harusnya lu paham. Dari dulu juga pertandingan di One Piece itu battle di One Piece itu emang goofy. Emang kartun, emang konyol. Apalagi kalau Luffy yang lagi berantem gitu kan. Iya. Beda kalau Zoro yang lagi berantem mungkin vibe-nya serius gitu kan. Kalau Luffy emang goofy, apal dah. Water Luffy gitu, air di Alabasta gitu, apalagi di tonjok Enel terus tiba-tiba mukanya di petirin Enel tiba-tiba muka Gear 5 gitu maksudnya. Iya kan? Gear 5. Iya kan? Iya kan? Terus bagi lawan Arlong kakinya nyangkut di semen gitu kan. Kepalanya doang yang iya gitu. Lu bilang apa sih itu bukan action, itu komedi. Ya emang action komedi kalau Luffy yang berantem sih, Bang. Iya. Gimana ya? Kalau mau lihat action benerannya mungkin ya itu bisa. Itu aneh gitu itu pertama. Dan ya udahlah. Sebut saja actionnya jelek, udah gue setuju kalau itu ya udah. Emang bener jelek. Terus dia bilang Arlong tuh kan kayak ikan asin kelamaan dijemur gitu kan. Gede aja. Arlong kayak ikan asin yang kelamaan dijemur. Aduh, abang. Bang. Gua nggak bilang abangnya seperti apa yang akan gua katakan ya. Iya. Ini mungkin asumsi gua terhadap orang-orang yang berkata seperti ini gitu loh. Bukan berarti abangnya seperti ini gitu loh. Cuma orang yang berkata seperti ini, yang bilang Arlong itu jelek, menurut gua itu orangnya seperti ini. Seperti apa tuh? Gimana? Orang yang ngomong kayak gini itu adalah orang yang saking banyaknya nonton anime, saking seringnya banget nonton anime, dan jarang banget dan bahkan mungkin nggak pernah nonton film orang biasa gitu. Yang ceritanya juga cerita biasa gitu, bukannya apa-apa gitu. Sampai-sampai mereka itu disconnect sama realitas gitu. Kayak udah lepas gitu sama realitas gitu, kayak mana yang beneran dan mana yang tidak beneran itu sudah mulai kabur gitu di kepalanya gitu maksudnya. Jadi apa yang menarik bagi mereka tuh kalau udah wah pesta CGI, nyala-nyala, jeder-jeder, flashy cahaya-cahaya gitu kan. Sementara yang terlihat
realistis dan biasa aja di mata mereka udah agak menarik lagi gitu. Jadi udah disconnect lah sama realitas, udah disconnect sama reality gitu. Coba nih ya, kita bandingin salah satu CGI terbaik yang pernah kita saksikan di film, apalagi tentang makhluk-makhluk manusia ikan ya, yaitu adalah CGI di film Pirates of the Caribbean. Kita bandingin ya, ada 2 manusia hiu nih. Menurut lu Bang, atau siapapun itulah ya yang beropini bahwa Arlong itu terlihat jelek. Menurut lu, kalau di dunia nyata ada manusia ikan, mereka bakal terlihat seperti apa? Terlihat seperti ini kah? Yang kulitnya terlihat seperti kulit gitu? Apa yang kayak gini yang kelihatan animated banget gitu? Yang kelihatan apa sih nih, kayak slimy berlendir, kelihatan animated lah gitu gitu ya. Kelihatan CGI-nya gitu loh. Kelihatan animated banget gitu. Menurut lu yang mana gitu loh? Kalau menurut gua, kalau realita ya, nggak slimy sih. Iya kan? Nggak sebening-bening itu, gimana sih? Apa ya kata yang tepat ya? Pokoknya nggak se-animated inilah gitu lah. Nggak akan terlihat se-animated yang di Pirates of the Caribbean inilah gitu lah. Sementara kalau One Piece live action, kalau lu ngedengerin si produsernya ngomong bahwa dari awal approach mereka adalah practical effect. Ya kapalnya beneran dibikin gitu kan. Terus manusia ikan beneran dipakein prostetik, dipakein makeup dan prostetik gitu kan. Dan musi beneran dibikin musinya gitu, robot animatronik gitu kan, bukan CGI gitu. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah mereka pengen bikin dunia One Piece live action yang terlihat tangible gitu. Yang terlihat bisa lu pegang gitu, ngerti gak? Bener. Kayak bukan cuma fantastikal, bukan cuma kayak dunia fantasi gitu, tapi dunia fantasi yang terlihat bener-bener bisa lu pegang gitu, ngerti gak? Realistis gitu maksudnya. Jadi ya gimana ya Bang, sebagus-bagusnya CGI Bang, sebagus-bagusnya CGI tidak akan terlihat serealistis practical effect yang sempurna gitu loh. Ya udah sekarang pakai nalar lu aja gitu. Kalau manusia ikan beneran ada di dunia nyata, lu pikir tekstur kulitnya, apapun itulah penampilannya, bakal terlihat kayak gimana gitu? Terlihat seperti ini apa terlihat seperti ini? Menurut lu mana yang terlihat lebih bohongan? Mana yang terlihat lebih bohongan menurut lu? Tolonglah, tolong gitu. Jilat rumput sekali-kali gitu. Abang ini gitu ya. Ya walaupun gue percaya si abangnya punya kehidupan ya, tapi dalam ini tuh kurang fair lah menurut gue. Iya. Silahkan simpulkan gitu. Kalau di dunia nyata di manusia ikan kira-kira bakal terlihat apa gitu, terlihat seperti apa gitu teksturnya gitu loh. Gue jadi marah-marah kayak gini gitu. Naire nih ujian kebencian. Waduh. Ya gitu lah ya. Udah intinya buat semua orang yang mengkritisi penampilan Arlong, mungkin lu kebanyakan nonton animasi gitu ya, mungkin lu kebanyakan nonton film Marvel gitu ya, yang semuanya CGI gitu, sampai-sampai lu melupakan kalau karakter-karakter kayak Thanos lah, karakter-karakter kayak apalah, kalau ada di dunia nyata nggak serapi itu men kelihatannya. Nggak serapi itu. Bahkan terlihat aneh Arlong gitu maksudnya. Ya kan kulitnya juga kelihatan kayak kayak manusia buruk rupa gitu kan. Ya kan ya. Terlihat ikan asin. Iya emang. Tapi kan itu realistis. Iya gitu loh. Enggak slimy. Iya kan. Duh. Dia pengguna elemen air apa? Slimy-nya. Kita pengguna artefak slime. Kita sama-sama penonton anime. Oh, apa itu? Tahu tuh. Gue enggak tahu. Anda kan berangkat. Oh iya. Dan ya udah sekarang gini lah ya. Gua nggak mau, itu kan gua yang dari penyuka One Piece lah ya, sebut saja ya. Iya. Bantahan-bantahan dari seorang fans One Piece lah ya. Iya. Sekarang ya gini aja deh. Tadi kan goals One Piece dari awal adalah untuk memperluas jangkauan audiens gitu kan. Ya sekarang kita lihat bro, orang yang bahkan gak suka anime sama sekalipun sekarang udah suka sama One Piece gara-gara live actionnya gitu kan. Walaupun Makenyu-nya yang ganteng sebenernya. Iya gitu loh. Iya kan. Ya itu juga mempengaruhi gitu kan. Cuma gue juga nonton banyak review, gue nonton banyak reaction tentang One Piece live action gini gitu loh. Bro, mereka bener-bener suka sama apa yang mereka tonton anjir. Seriusan anjir. Apakah mereka ngelihat Arlong terlalu kayak ikan asin?
Ya enggak juga gitu. Mungkin karena mereka paham kalau manusia kan di dunia nyata bakal terlihat seperti itu ya. Mungkin ya. Atau emang mereka enggak memperhatikan itu gitu loh. Mereka lebih tersentuh, lebih terenyuh sama karakternya, sama ceritanya gitu kan. Iya kan. Jadi ya mungkin ya memang mungkin di situ sih ya letak perbedaan ketika seorang penonton battle shonen mereview live action sama penonton awam mereview live action ya. Jadi kita menonton awam sih. Kita menonton awam sih. Tai. Kita menonton awam. Iya, kita nggak tahu battle shonen harusnya gimana. Cuman kalau kata gue, kalau lu menilai suatu film, ya lu harus fair lah, utuh lah, harus utuh lah. Karena ya kalau kata gue, apa yang lu bandingkan kayak Yu Hakusho sama One Piece live action ini, Yu Hakusho ada bagus, ada jeleknya. One Piece juga ada bagus, ada jeleknya. Dan ya satu parameter tidak menjadikan sebuah film itu menjadi lebih tinggi. Iya. Jangan dong. Jangan gitu dong. Fair lah. Katakan lah, kalau di sininya bagus, di sininya jelek, katakan. Kalau yang satu lagi di sininya bagus, di sininya jelek, katakan. Gitu. Jangan tiba-tiba yang di sini bagus satu aspek, tiba-tiba ini puncak dari live action. Untuk fans One Piece, kalian juga harus objektif gitu ya. Gue juga sebel sama kalian sebenarnya. Sering kali gue nemu komentar-komentar kalian yang goblok gitu ya istilahnya. Ngebela buta dengan argumen yang tidak jelas gitu lah. Harus jelas. Kalau emang membela tuh harus jelas. Iya gitu loh. Iya, malu-maluin gitu kan ya fans One Piece gitu. Untuk fans One Piece gue kritisi di sananya. Untuk abang-abang ini dan Eno Bening gitu loh, kayak ya gue ngerti kalau One Piece fans itu kadang-kadang nyebelin gitu ya. Tapi ya bukan berarti setiap opini yang dikeluarin itu ngebela buta semua gitu. Minimal dengerin dulu lah. Jadinya jangan kayak opini-opini dari orang-orang kayak gue yang bener-bener mencoba untuk subjektif, malah dibungkam duluan gitu kan jadinya. Padahal belum sempat didengarkan gitu kan. Objektif. Astaga, yang objektif gitu, jadinya nggak didengerin duluan gitu kan. Dari awal udah langsung dicap, lu kan fans One Piece gitu, opini lu tidak valid. Ini kayak kebalikannya gitu. Iya. Ya fans One Piece. Iya. Gue tahu fans One Piece Indonesia banyak yang gitu. Iya. Lalu ngomong, udah langsung, lu mah. Iya dong. Nah, jadi samanya gitu. Ya iya, lu jadi sama aja dong kalau kayak gitu dong. Kalau bercanda sih nggak apa-apa sih. Kalau bercanda nggak apa-apa, ya udah gitu lah ya. Bercanda kali gue. Mungkin. Bercanda kali dia. Ya. Walaupun nyebelin juga. Ya walaupun nyebelin juga sih ya. Maksudnya, kitanya juga jadi seolah-olah udah nggak punya ruang lagi untuk ngebela diri gitu loh. Gimana ya? Iya benar. Tolonglah. Ya udah. Di sini kita bukan playing victim atau mencecar seseorang. Iya. Ya kita juga kalau berbicara soal anime ya, One Piece Action juga banyak kekurangannya kok. Banyak banget. Kita terima banyak banget. Terima banget. Iya. Opla juga menurut gue banyak yang ada perubahan yang gue nggak setuju. Ada hal-hal yang dihilangkan menurut gue bisa ada sebenarnya gitu dengan budget terbatas gitu kan. Gue juga berpikiran seperti itu kok, tenang saja gitu loh. Gue juga mencoba untuk objektif dan fair lah, intinya fair gitu. Ya memang ini dua cerita yang berbeda lah. Dua cerita yang berbeda gitu loh. Dibandingin susah gitu. Ya kayak Yu Yu Hakusho ceritanya di Jepang, karakternya Jepang semua. Iya. Overall lah secara umum Yu Yu Hakusho itu lebih grounded gitu. Benar. Lebih dekat dengan realitas lah gitu loh. Iya, jadi sudah sewajarnya pengadaptasian Yu Yu Hakusho itu lebih mudah. Sudah sewajarnya. Sementara One Piece ini adalah salah satu anime yang dianggap mustahil bro untuk dijadikan live action gitu loh. Bahkan yang punya manganya sendiri aja ragu gitu kan awalnya gitu kan. Dan dengan produk akhirnya yang seperti itu gitu, justru itu udah sangat melampaui ekspektasi gitu ya. Melampaui banget. Iya kan? Iya. Ya kan kayak misalkan lu mengadaptasi anime slice of life lah. Pertama kesulitannya juga gak sesulit itu gitu loh. Iya, soalnya gak sesulit itu. Iya kan, jadi ekspektasi lu terhadap keberhasilan adaptasi anime slice of life itu jauh lebih tinggi
gitu loh. Karena kesulitannya lebih rendah gitu kan. Sementara One Piece Live Action dengan kesulitan yang jauh lebih tinggi gitu lebih kan. Tinggi, anjir. Ekspektasi kita juga kan jauh lebih rendah gitu terhadap bukan ekspektasi apa barnya gitu loh. Iya. Kayak ekspektasi kita kan, tuh nggak menaruh tinggi banget. Nggak menaruh tinggi banget gitu. Dan dengan produk akhir yang seperti ini justru udah keajaiban dunia ke-8. Iya. Kalau kata gue, oke, enak ditonton. Iya kan? Iya. Dan mudah-mudahan One Piece Live Action akan mencontoh Yu Yu Hakusho di departemen actionnya gitu di season kedua nanti. Makanya Netflixnya jangan beli Shopee. Iya. Yang bakal dapat budget, Pak. Iya. Jadi ya, kalaupun nih Yu Yu Hakusho juga akan dari season 2 gitu ya. Iya. Ya gue harap sesuai keinginan fansnya gitu loh. Di segi ceritanya dan karakterisasinya akan lebih sesuai gitu kan. Lebih bagus lagi. Begitupun juga di One Piece gitu kan. Season 2-nya ceritanya makin oke gitu kan. Actionnya juga lebih bagus lagi gitu. Dan kalau bisa mencontoh dan mungkin meng-hire full orang Jepang gitu untuk ini ya, mengkoreografi actionnya gitu kan. Jadi ya benar. Kita fair aja lah ya. Ya begitu sajalah marah-marah kita. Iya, kan malam ini tidak mengkucilkan orang manapun. Iya. Kita hanya mencoba untuk fair, jadi ya tolong dimaafkan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan untuk didengar. Jadi ya. Iya, oke. Selamat malam bagi yang dengerin ini malam-malam. Iya, karena kita bikinnya malam. Bikin malam. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Iya, dan see you.